Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia Putri Manaluh, NIM 2019-31210. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian half adder dan full adder. Pertama-tama, saya akan menjelaskan half adder terlebih dahulu. Di sini half adder hanya membutuhkan 2 inputan dan 2 gerbang logika. Di sini ada gerbang logika AND dan ada gerbang logika XOR. Dan juga terdapat 2 output, yaitu cout atau carry out dan sum atau summary. Summary itu adalah hasil penjumlahan dari inputan yang akan dimasukkan nanti. Nah, jangan lupa juga memberi nama inputannya. Di sini saya sudah memberi nama inputannya A dan B. Nah, cara membuat rangkaian tersebut, caranya adalah pertama, hubungkan inputan B ke N yang pertama. Kemudian, hubungkan inputan A ke N yang kedua. Lalu, tarik garis dari dari B ke XOR yang pertama. Kemudian, tarik garis dari A ke XOR yang kedua. Kemudian, untuk hasil perhitungannya, jika inputan A dan inputan B sama-sama 0, maka cout-nya akan 0 dan sum-nya akan 0. Nah, di sini dapat kita lihat tabel kebenarannya. Karena kalau 0 ditambah 0, hasil penjumlahannya pasti akan 0 juga. Kemudian, jika inputan A 0 dan inputan B 1, maka summary-nya akan 1. Kenapa? Karena 0 ditambah 1, hasilnya 1. Dan di sini cout-nya tidak ada. Kemudian selanjutnya, jika inputan A 1 dan inputan B 0, maka hasilnya akan 1 dan cout-nya akan 0. Kemudian yang terakhir, jika inputan A 1 dan B 1, maka hasilnya akan 0. Karena 1 ditambah 1 sama dengan 0 dan menyimpan 1. Makanya carry out-nya ini 1 dan summary-nya 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian full adder. Ya, di sini rangkaiannya sedikit berbeda karena di sini dia memiliki 3 inputan. Nah, di sini si in itu adalah carry in. Dan di sini kita memiliki 2 output, yaitu sum dan carry out. Nah, pada rangkaian ini kita menggunakan 2 XOR, 2 AND, dan 1 OR. Nah, di sini kita langsung saja ke perhitungan binarnya. Nah, di sini inputan A itu 1 dan inputan B itu 1, maka carry out-nya akan 1, seperti perhitungan sebelumnya. Nah, di sini kalau kita menggunakan full adder, cout kita bisa kita kalkulasikan kembali ke rangkaiannya. 1 ditambah 1 kan 1 nih. Jadi, cout-nya itu 1 dan summary-nya itu 0. Nah, kita coba nih. Kita klik si in. Nah, di sini si in-nya 1, maka di sum-nya ini akan 1. Karena sum akan ditambahkan nantinya si in yang 1 ini, yang mana sebelumnya sum ini adalah 0, dan si in-nya kita jadikan 1, dan hasil sum-nya pun akan menjadi 1.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang half subtractor dan full subtractor. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu half subtractor. Nah, sebenarnya subtractor ini adalah kebalikan dari adder ya. Kalau adder tadi penjumlahan, maka subtractor ini adalah pengurangannya. Di sini ada dua inputan yaitu A dan B. Ada dua outputan, itu ada div, dan div itu artinya pengurangan ya. Dan bout itu adalah borrow out. Ada satu gerbang XOR, ada gerbang AND, dan ada NOT. Langkah pertama, sambungkan XOR ke inputan A dan ke inputan B. Nah, gerbang NOT kita sambungkan ke inputan yang pertama. Dan gerbang N yang pertama kita sambungkan ke 2. Dan N yang kedua ini kita sambungkan saja ke NOT. Nah, untuk perhitungannya, sini sudah ada tabel kebenarannya ya. Kita mulai dari 0, 0. Jika inputan A dan inputan B sama-sama 0, maka hasilnya akan 0, karena 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan bout-nya juga 0. Selanjutnya, jika inputan A 0 dan inputan B 1, jika perhitungan 0 dikurang 1 itu hasilnya minus 1. Sedangkan di biner itu tidak ada minus 1. Jadi cara mengakalinya itu kita akan minjam, yaitu borrow out. Nah, di sini hasilnya di borrow out-nya 1 dan div-nya 1. Kemudian, jika inputan A-nya itu 1 dan inputan B-nya itu 0, div-nya itu menjadi 1. Kemudian, jika inputan A itu 1 dan B-nya juga 1, maka hasilnya 0. Ya, selanjutnya kita akan ke rangkaian full subtractor. Nah, full subtractor ini jika mengurangi lebih dari 1 bit biner, ya begitu. Nah, di sini full subtractor mempunyai 3 inputan ya, teman-teman. Ada yang pertama itu ada B-in atau borrow in, kemudian ada A dan ada B. Dan memiliki 2 inputan yaitu div dan borrow out. Nah, rangkaian full subtractor ini sebenarnya adalah gabungan dua dari half subtractor tadi ya. Tapi tadi outputnya dihapuskan, baru di copy, dan ada penambahan gerbang OR ya, lalu kita sambungkan saja semuanya. Nah, pertama BI-nya itu kita sambungkan ke XOR yang ini ya. Lalu inputan XOR yang pertama tarik ke output XOR yang kedua. Dan selanjutnya N yang ini kita sambungkan ke OR yang kedua ini. Nah, untuk hasil perhitungannya, di sini sudah ada tabel kebenarannya ya, yang sebelumnya udah saya buat. Nah, kita coba nih. 0, 0, 0. Di sini sebenarnya sama ya, kayak perhitungan sebelumnya, cuman di sini ada BI-nya. Nah, kita coba B-nya 0, A-nya 0 dan B-nya 0, maka hasilnya di sini div-nya akan 0 dan bout-nya juga akan 0. Selanjutnya, jika A-nya 0, B-nya 1, bin-nya 0, maka hasilnya div-nya 1 dan bout-nya 1. Lalu, jika A-nya 0,
B-nya 1, B-in-nya 1, hasilnya div-nya 0 dan bout-nya 1. Kemudian, jika A-nya 1, B-nya 0, B-in-nya 0, maka seperti yang kita lihat nih, tabel kebenaran benar ya. Div-nya 1 dan bout-nya 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, B-in-nya 1, div dan bout-nya itu 0. Kemudian A-nya 1, B-nya 1, B-in-nya 0, div dan bout-nya juga 0. Nah, kalau semuanya 1, maka hasil div dan bout-nya juga 1. Nah, di sini ada soal mengenai adder dan subtractor. Langsung saja. Yang pertama, merupakan rangkaian arithmetic and logic unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Rangkaian tersebut adalah, maka jawabannya adalah A, rangkaian adder. Yang kedua, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut A, half adder. Yang ketiga, jika di suatu rangkaian terdapat 2 gerbang not, maka rangkaian tersebut adalah full subtractor. Jawabannya itu B ya. Selanjutnya, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit disebut, jawabannya yaitu B, full adder. Nah, yang terakhir, gambar di samping merupakan contoh rangkaian, yaitu full subtractor. Mengapa? Karena rangkaian ini terdiri dari 3 terminal input dan 2 terminal output. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.